Hai Weekenders, dalam beberapa video yang akan datang ini aku pengen share menu-menu tradisional ya, masakan tradisional. Ceritanya sih dalam rangka edisi menu andalan ibu gitu ya, menu andalan ibu dan ibu mertua. Jadi beliau-beliau ini jago banget masaknya ya, pokoknya terkenal lah seantero keluarga bahwa masakan beliau-beliau ini mantap banget gitu. Jadi dari dulu pengen banget bisa punya video mendokumentasikan resep-resep dari beliau-beliau ini. Jadi suatu saat nanti kalau pas anak cucu ya bener, anak cucu ponakan pengen lihat gimana sih dulu resep-resepnya Mbah, itu bisa lihat di YouTube ini ya. Oke, kita mulai dulu menu yang pertama, yaitu sambal goreng krecek kacang tolo. Ini hasil aku ngobrol-ngobrol sama ibu mertua minggu lalu ya, dan di sini teman-teman akan tahu ada rahasia yang membuat krecek ini masaknya cepat dan matangnya merata. Aku akan share di sini ya. Sambal goreng krecek kacang tolo ini sahabat sejatinya tentunya gudeg. Kalau udah bertemu dalam satu piring gini kita lupa sama sendok sama garpu, lebih asik makan langsung pakai tangan. Ini adalah bahan-bahannya ya. Jadi ada kacang tolo, kerupuk kulit kering, kemudian bumbu-bumbu. Nanti detailnya aku bahas pada saat kita meracik ya. Oke. Pertama adalah ebi ya teman-teman. Ini ebinya kurang lebih 2 sendok makan gitu ya. Kemudian ada bawang putih, itu aku pakai 5 siung bawang putih ya teman-teman, diiris semuanya aja seperti ini. Kemudian bawang merahnya aku pakai 8 siung bawang merah ya. Kemudian ada lengkuas 3 potong gitu ya, 3 potong tipis gitu aja. Nah ini cabai merahnya itu kurang lebih ada 12 batang. Cabai rawitnya itu juga kurang lebih 10 gitu ya. Tapi itu semuanya diatur aja suka-suka teman-teman. Kalau memang suka lebih pedas bisa ditambahkan. Kemudian ada garam, bumbu penyedap, dan kemudian gula merah 1 butir. Tambahannya adalah daun jeruk, serai, dan kemudian ada kemiri ya. Kemirinya di sini aku pakai 4 butir kemiri, jadi biar lebih kental. Kita potong-potong seperti ini, baru kemudian kita masukkan ke dalam chopper ya teman-teman. Nanti atau diulek juga boleh. Katanya kalau diulek lebih sedap gitu ya. Oke. Nah ini semua bahannya kita potong seperti ini. Ya tinggal kita haluskan ya teman-teman. Jadi semua bumbu kita haluskan sampai halus banget gitu ya. Ya. Oke, kita haluskan dulu. Nah setelah itu kita siapkan penggorengan dan minyak goreng kurang lebih itu 5 sendok ya teman-teman. 5 sendok makan kita biarkan sampai panas dulu. Baru kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Dipastikan dulu ya minyaknya apakah sudah cukup panas, baru kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi gitu ya. Oke, kita oseng-oseng terus teman-teman sampai kemudian aromanya sudah tercium ya. Aku kecilin apinya dikit biar nggak cepet gosong gitu ya. Oke. Nah kalau sudah tercium aromanya seperti ini, udah kelihatan keluar minyaknya gitu, kita masukkan tambahan bumbu-bumbu lain dulu ya. Daun jeruk, potongan lengkuas, serai, cabai rawitnya kita masukin juga. Nah kita aduk-aduk, kemudian kita tunggu sampai dia matang ya teman-teman. Ini gula merah termasuk yang tadi aku masukin ke dalam chopper ya, jadi sudah langsung masuk di situ teman-teman. Itu jadi buat membantu sih mempercepat prosesnya. Nah kemudian ini kita masukkan kacang tolo itu yang sudah kita rebus sampai dengan empuk ya. Kalau aku malah semalam itu aku udah aku rendam dulu, jadi biar nanti masaknya nggak lama-lama gitu ya. Kemudian kita masukkan garam dan bumbu penyedap. Jadi masing-masing garam setengah sendok, bumbu penyedap juga setengah sendok teh ya. Nah setelah itu kita tambahkan air secukupnya seperti ini ya. Jadi itu kurang lebih 500 ml gitu ya. Nah setelah kita aduk-aduk sampai mendidih, itu keluar seperti minyak gitu ya teman-teman kalau udah mendidih. Nah ini karena nggak ada warna hijau-hijau, tadinya mau tambahin pete kok nggak dapat pete ya, jadi akhirnya ya udah biar ada nuansa hijaunya aku campurin aja pakai cabai ini ya.
cabai hijau gitu ya. Nah terus ini kita tambahkan santan ya teman-teman, terus aja diaduk. Biasa kalau pakai santan pastikan teman-teman aduk biar nanti santannya nggak pecah gitu ya. Nah seperti ini sudah kelihatan mulai keluar minyak-minyaknya gitu, kita masukkan krecek. Nah ini rahasianya ya teman-teman, kreceknya ini biar matang sempurna dan merata. Itu pastikan kreceknya itu udah dicuci, kemudian direndam beberapa saat gitu ya. Baru kemudian teman-teman peres-peres. Nah dengan seperti itu masaknya prosesnya bisa lebih cepat dan matang merata gitu ya. Ini kali ini aku sukses banget nih ya bisa bikin yang kayak gini karena dapat rahasianya dari ibu mertua. Jadi dikasih tahu gitu cara masaknya. Nah ini kalau airnya sudah berkurang seperti ini juga si kreceknya itu udah merata empuknya teman-teman. Berarti udah selesai, udah matang. Jangan lupa dicobain dulu, kemudian baru kita angkat ya. Pastikan gula, garam, penyedapnya itu rasanya pas. Ini aku tambahin taburan cabai merah yang sudah digoreng. Oke, ini dia hasilnya. Yummy banget, ditambahin dengan gudeg. Kapan-kapan aku share ya gudegnya, dan mari kita makan. Hati-hati nih, kayaknya bakal nambah loh. Oke, happy weekend semuanya.